Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rahma Arling Saputri dengan NIM G003061 dari kelompok A1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait laprak anatomi blok 2.2 kardio respirasi. Baik. Oke, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang struktur faring, mulai dari nasofaring, orofaring, laringofaring, kemudian akan menjelaskan terkait struktur internal dan eksternal dari jantung, beserta nanti ada mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung, kemudian yang terakhir ada diafragma dan mediastinum. Baik, kita akan membahas terkait pembahasan pertama kita, yaitu struktur dari faring. Oke. Baik, saya izin untuk di sini ya, biar bisa menulis. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait faring terlebih dahulu. Di faring itu ada nasofaring, ada orofaring, sama laringofaring. Ada 3 bagian. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas nasofaring terlebih dahulu. Tapi sebelumnya nasofaring itu terletak di VC 1-2, untuk orofaring terletak di VC 2-3, dan yang terakhir ada laringofaring terletak di VC 3-5. Nah, oke. Jadi kita akan membahas terkait nasofaring terlebih dahulu. Nah, di nasofaring ini dia itu terletak di posterior kafum nasi dan dihubungkan melalui si koana ini. Nah, ini ada beberapa koana-koana ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya optai. Optai itu apa sih? Optai itu adalah pintu masuk tuba auditiva, yang mana dia itu menghubungkan pintu nasofaring dengan kavitas pintu nasofaring dengan kavitas dari timpanika dari si organ telinga. Jadi dia membatasi ya, menghubungkan dengan organ telinga. Nah, kemudian yang kedua ada tonsillah faringea. Tonsillah faringea ini dia itu terletak di membrana mukosa dari dinding posterior si nasofaring ini. Kemudian keempat kita akan membahas torus tubarius. Torus tubarius itu letaknya tuh di sini teman-teman. Jadi dia di sini gitu. Itu apa sih? Torus tubarius itu adalah peninggian di sebelah posterior dan dari optai atau pintu dari masuknya auditiva tadi. Gitu. Dia tuh kayak peninggiannya gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya torus levatorius. Torus levatorius ini dia itu merupakan peninggian di sebelah inferior. Jadi dia itu peninggian juga di sebelah inferior optainya yang dibentuk oleh si musculus levator pili. Oke, yang terakhir ada recessus pharyngeus. Nah, recessus pharyngeus ini adalah dia itu recessusnya itu tuh terletak di dorsal torus tubarius. Dan dia itu akan memanjang ke atas sampai dia itu akan sampai ke atapnya dari faring gitu. Oke, kita lanjut ke orofaring. Orofaring tadi setinggi VC 2-3. Ya, VC 2-3. Nah, bagian 2 dari faring ini namanya orofaring. Dia itu sejajar sama oral gitu kan. Makanya dia namanya orofaring gitu. Dia itu letaknya di sebelah posteriornya dari kafum oris. Dan dia itu juga dihubungkan melalui beberapa nomor berikut ini. Ada yang pertama, sebenarnya ada isthmus faucium gitu. Kemudian akan lanjut habis dari isthmus faucium, nanti dia bakal lanjut ke arcus palatoglossus. Nah, di arcus palatoglossus ini dia adalah kayak suatu lipatan gitu. Dia kayak lipatan dari mukosa ya. Lipatan mukosa. Di letaknya tuh di anterior fossa tonsillaris gitu. Oke, kita lanjut ke arcus. Dari arcus yang kedua ada arcus
arcus palatopharyngeus. Dia itu juga lipatan mukosa. Letaknya tuh di posterior dari fossa tonsillaris. Nah, ini itu terbentuk karena ada desakan dari si musculus palatopharyngeus ini tadi. Tuh. Kemudian fossa tonsillaris itu dia itu akan ditempati oleh tonsilla palatina. Jadi dia itu tuh merupakan cekungan gitu loh, kayak cekungan di antara dari arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Jadi cekungan antara si ini sama si ini gitu. Si ini sama si ini gitu. Oke, lalu kita ke vallecula epiglottica. Dia ini adalah tempat bertampung benda tumpul yang tertelan. Jadi kalau tertelan, kita kan kayak mesti kan bertanya-tanya ya, kayak dia tuh kemana gitu kan? Dia tempatnya di mana? Nah, dia disaring sama si ini. Dia ditampung sama si vallecula epiglottica gitu. Tampung benda tumpul yang tidak sengaja ketelan, atau mungkin orang yang sengaja ngetelan tapi buat apa juga ya gitu. Tertelan oke. Lanjut, yang terakhir ada nih dari faring ada yang terakhir ada laringofaring. Dia itu setinggi VC3 sampai VC5. Dia itu setinggi dari VC3 sampai VC5. Nah, ini ada salah satu bagian yang mana ada fossa piriformis. Nah, fossa piriformisnya ini dia itu untuk tempat letaknya itu kanan dan kiri dari laringofaring. Nah, dia tuh letaknya tuh di antaranya gitu loh, fossa. Nah, habis itu dia punya fungsi unik nih, yaitu dia itu untuk menampung, tapi bukan buat nampung benda yang tumpul, itu beda. Nanti bakal ke vallecula epiglottica, beda. Dia akan menampung benda-benda runcing, benda-benda apa ya yang tajam gitu, yang tertelan. Tuh, terus ada yang kedua ada adytos laryngis gitu. Oke, kita akan ke struktur jantung. Nah, kita akan ke bagian struktur eksternal terlebih dahulu. Kita akan bahas di struktur eksternal terlebih dahulu. Nah, di struktur eksternal ini ada yang namanya terdiri dari apex, dimana ada yang di sini ya letaknya, terus basis juga ada kayak di belakangnya gitu, di base-nya. Terus ada 3 fasies. Yang pertama ada fasies anterior atau biasa nama lainnya itu ada sternocostalis gitu. Kemudian yang kedua ada fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis. Ada pulmonalis dextra et sinistra gitu. Nah, basis ini dia itu mengarah ke bahu kanan. Sedangkan untuk apexnya di mana dia itu mengarah ke panggul sebelah kiri. Nah, untuk basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum, terus juga ada dia itu menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Nah, untuk yang apex cordis ya, jadi basisnya ini ya, jadi di bagian apex cordisnya ini dia itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Oke. Nah, di fasies-fasiesnya tadi kita kan ada 3 fasies tuh tadi. Yang pertama tuh ada fasies anterior atau fasies sternocostalis yang mana tadi dia itu dibentuk oleh si ventriculus dexter dan atrium dari dextrum gitu. Jadi dia itu dari VD dan AD gitu, biar gampang. Ventriculus dextra sama atrium dextra. Jadi dibentuk oleh si ini gitu, si fasies anterior tuh. Yang diantaranya terdapat ada sulcus atrioventricularis. Di itu kemudian dia juga
Dan pada pinggir kirinya itu juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian untuk yang diafragmatika, di mana itu tuh terutama dibentuk oleh ventriculus dexter, PD, dan juga sinister. Dexter sama sinister gitu. Yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatika. Nah, permukaan dari inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior ini juga ikut membentuk fasies ini gitu. Kemudian yang terakhir ada vena pulmonalis. Di sini kan ada vena pulmonalis dextra sama sinistra. Nah, dia itu mereka si fasies pulmo ini dibentuk oleh ventriculus sinister gitu, ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Di sini ada nih ada struktur corderi yang dia itu mengarah ventral sama dorsal. Yang pertama itu ada 4 ruangan tadi. Jantung itu ada 4 ruang. 4 ruang kan? 4 ruang. Ada atrium dextrum, ada atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Nah, untuk di jantung itu ada yang namanya bangunan kayak auricula gitu. Auricula ini beda dengan atrium ya. Jadi dia itu merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan dari janin, dan auricula ini juga dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium dan mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu menjadi lebih kasar gitu. Kemudian di permukaan luar jantung itu juga terdapat banyak sulcus yang mana di itu tuh tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya tuh kayak sulcus coronarius, seperti kayak tempat letaknya arteri coronaria. Terus juga ada sulcus interventricularis dari anterior, yaitu tempatnya lewatnya arteri sama vena interventricularis di anterior gitu. Kemudian kita akan membahas skeleton cordis. Nah, skeleton cordis kita bisa lihat nih. Di skeleton cordis ini fungsinya itu sebenarnya untuk tempat melekatnya miokardium. Nah, dia selain untuk melekatnya miokardium, dia tuh untuk sebagai kerangka dari core. Jadi tempat melekatnya si miokardium untuk kerangka core itu. Nah, dia punya fungsi juga yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua ada sebagai tempat perlekatan kuspis. Perlekatan kuspis atau katup jantung. Dan yang terakhir, fungsi terakhir itu ada sebagai isolator impuls antara si atrium dan si ventricle gitu. Nah, di skeleton cordis ini terdiri dari anus kayak anulus fibrosus, juga ada trigonum fibrosum, dan juga ada pars membranaceae, septum interventricularis, interatriale, dan atrioventricularis. Nah, kemudian di skeleton cordis tadi kan ada anulus fibrosus sama trigonum fibrosum kan. Nah, di anulus fibrosus ini dia itu terdiri dari 4 cincin fibrosa. Namanya ada anulus. Anulus tuh kayak bunder-bunder kayak cincin gitu. Cincin-cincin ada 4 anulus nih. Kita lihat 1 2 3 4. Nah, 4 cincin ini itu mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis gitu. Nah, kemudian di anulus-anulusnya ini, dia itu sebagai apa? Sebagai yang pertama untuk anulus atrioventricular dexter. Ini. Dia tuh letaknya itu sekitar dari valva. Valva itu katup. Dari katup mitralis gitu. Mitralis. Kemudian yang kedua, anulus atrioventricularis yang sinister. Nah, dia itu sebagai yang mana letaknya itu di sekitar valva aorta. Kemudian yang ketiga ada anulus valva aorta. Anulus valva aorta di sini. Bagian sini. Kalau yang anulus atrioventricular itu sini karena di kiri, ini atrioventricular di dextra, ini yang valva aorta. Di mana dia itu letaknya di sekitar valva aorta. Nah, ya. Kemudian untuk anulus atau cincin yang terakhir yang nomor 4, dia itu letaknya di sekitar valva pulmoner, makanya dia di atas gitu karena di atas. Nah, oke. Nah, untuk tadi udah kita membahas anulus tuh kayak cincin-cincinnya. Sekarang kita akan membahas trigonumnya. Trigonum.
Jadi trigonum itu apa? Trigonum itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus-anulus. Jadi itu kayak gini ya, misalnya aku hapus ini nih, sini tadi. Nah, trigonum itu letaknya tuh di sini guys. Jadi itu untuk sebagai untuk menghubungkan antara anulus satu dengan anulus yang lain gitu. Di anulus di trigonum fibrosum ini ada dua trigonum. Ada trigonum fibrosum sinistrum sama trigonum fibrosum dextrum. Yang untuk yang trigonum fibrosum dextrum ya, tadi kita di sini anulus di sini, trigonumnya itu di sini, tempat antara pemisah atau penghubungkan antara si trigonum cincin anulus yang aorta tadi sama si yang sini, yang anulus atrioventricularis dextra, yang mana letaknya itu di sekitar dari valva mitralis gitu. Terus yang kedua itu trigonum fibrosum sinistrum yang kiri, dimana dia itu dihubungkan oleh trigonum fibrosum sinistrum gitu di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ke struktur internanya. Oke. Di struktur interna ini, nah selanjutnya kita akan membahas struktur interna dari jantung. Nah di sini pertama kita akan membahas jantung dari jantung atrium dexter terlebih dahulu. Oke, di sini ya. Nah, di atrium dexter itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang halus sama ada yang bagian yang kasar. Kalau halus itu dinamakan dengan bagian sinus venarum cavarum. Kalau yang bagian kasar ini ada musculus pectinati. Nanti bakal jadi auricula dextra. Nah, untuk yang bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis yang dalam dan sulcus terminalis yang bagian yang luar gitu. Kemudian di atrium dexter ini ada yang namanya fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yang mana mereka itu merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Kemudian yang selanjutnya ada tiga ostium di atrium dexter ini. Yang pertama itu ada ostium ave dextra, kemudian yang kedua ada ostium sinus coronarius, yang kemudian terakhir ada ostium vena cava inferior. Nah, untuk ostium ave dextra itu dia itu menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian untuk yang ostium sinus coronarius, dia itu antara valva Tebesii gitu. Kemudian untuk yang ostium vena cava inferior, dia itu valvula Eustachii gitu. Nah, kemudian untuk atrium dextra ini nanti dia bakal ada yang dimuarai dari vena cava superior, dia itu akan dimuarai oleh ostium vena cava superior. Untuk vena cava inferiornya nanti ada ostium vena cava inferior. Untuk sinus coronarius nanti bakal ada ostium sinus coronarius, dan untuk venae cordis minimae itu nanti bakal ada lubang foramina venarum minimarium gitu. Nah, dia itu terdiri atas satu ruang utama yang halus atau sinus venae cava dan satu ruang kecil yang kasar tadi, musculus pectinati. Nah, untuk auricula dextra tadi, dia itu tuh kayak kantong otot gitu, bentuknya itu kayak kerucut kecil yang mana dia itu proyeksi dari si atrium dextrum. Nah, kemudian ada yang namanya septum interatriale, di mana dia itu tuh septumnya itu memisahkan antara atrium kanan dan kiri. Kemudian saat fetus pada saat ini terdapat sebuah lubang yakni foramen ovale. Ini terkenal banget. Nah, dia kalau masih janin, dia lubangnya tuh oval gini. Tapi kalau udah dia tuh udah, jadi kalau masih fetus tuh nanti namanya tuh foramen ovale. Nanti kalau orang itu udah dewasa mengalami obliterasi menjadi fossa ovalis. Jadi foramennya tadi yang bolong udah ketutup tuh, namanya jadi fossa ovalis gitu. Kemudian ada limbus fossa ovalis, dia itu bagian pinggir dari fossa ovalis gitu. Oke, lanjut ya. Untuk ventriculus dexter sama yang nanti kita bakal lanjut lagi, ventriculus dexter sama si ventriculus sinister. Untuk ventriculus dexter, dia itu ada satu ruangan kasar, yang mana dia itu terusan atas terbicula carinae. Nah, terbicula carinae ini ada 3 jenis. Yang pertama ada musculus papillaris, yang mana dia tuh dari chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis. Nah, di itu terdapat bundle of his-nya. Ada bundle of his di trabecula septomarginalis. Nah, di ventriculus dexter ini juga ada terdapat rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, ada ostium juga nih, ostium trunci pulmonalis, yang mana dia itu untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, kita akan ke ventriculus sinister. Nah, untuk ventriculus sinister ini ada pembentuk apex cordisnya gitu. Itu sebagai pembentuk apex cordis. Ada pembentuk apex cordis. Nah,
dia itu tuh ada miokard yang tebal. Dia tuh punya miokard yang tebal dibandingkan yang lain, dibandingkan bagian-bagian jantung yang lain. Terus dia tuh ada ostium aorta, yang mana ostium aorta itu nanti bakal menghubungkan dengan si aorta. Kemudian ada musula papillaris, itu dia dari chorda tendineae. Oke. Nah, kita ke valva cordis atau katup dari jantung. Nah, kita lihat dari valva cordis yang bagian anterior terlebih dahulu ya, anterior sama posterior. Kalau di anterior itu sini, ini anterior, ini posterior. Nah, katup jantung tuh kan ada 4 tuh ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu ada 2 katup atrioventricularis, yang mana katupnya itu di antara atrium sama ventricle. Nah, kemudian ada yang namanya valva tricuspidalistis sama valva mitralis, di mana dia itu merupakan bagian dari 2 katup atrioventricularis. Kemudian yang kedua ada 2 katup semilunaris. Oke, jadi di sini. Dia itu tuh merupakan terdiri dari valva pulmonalis sama valva aorticus gitu. Nah, di sini terjadilah tekanan sistolik sama diastolik. Yang tekanan sistolik itu ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Kemudian untuk katup semilunar, di mana dia itu sebagai katup aorta dan pulmonal, dia itu akan terbuka. Nah, katup atrioventriculis ini akan tertutup gitu. Nah, kemudian yang kedua ada diastolik, tekanan diastolik. Nah, ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium, nanti dia bakal jadi tekanan darah itu diastolik yang terdengar. Kemudian ada katup semilunar tertutup dan katup atrioventriculis terbuka. Dan ada valva cordis. Valva cordis di sini itu terdiri dari satu ruangan dengan permukaan kasar, tersusun dari gerigi-gerigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Trabecula carnae. Nah, trabecula ini terdiri ada 3 jenis. Yang pertama ada papillaris, dan ada trabecula septomarginalis, dan ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam gitu. Oke, kita akan lanjut membahas diafragma dan mediastinum. Nah, oke, di diafragma itu, diafragma adalah mediastinum. Diafragma adalah, kita akan membahas, baik, kita akan membahas mediastinum terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mediastinum itu apa? Mediastinum itu adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis gitu. Nah, mediastinum itu sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis ya, angulus ternalis di sini sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. VTH 4 dan 5. 4 dan 5. Tuh, dia tuh membentang gitu. Terus kemudian, nah, bentangannya itu membagi mediastinum itu menjadi mediastinum superius, terus ada mediastinum inferius. Nah, mediastinum inferius itu nanti bakal membagi mediastinum anterius, terus ada mediastinum medius, dan mediastinum dari posterius gitu. Jadi mediastinum medius nanti bakal dia tuh di sini ya. Terus untuk yang anterius tuh nanti dia di sini. Terus untuk yang posterius nanti di bagian sini nih mediastinumnya. Nah, ini kan si mediastinum itu kan ruangan ya, ruangan dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis gitu. Oke, kita akan lanjut membahas untuk diafragma. Nah, untuk diafragma ini merupakan pembatas antara kavitas torakis. Ya, di sini ya, antara kavitas torakis dan kavitas abdominis, atau biasanya kita kayak sering kenalnya tuh antara rongga dada dan rongga perut gitu. Jadi dia tuh kayak pembatas gitu, batasnya. Nah, di diafragma ini terdiri dari 2 pars. Ada pars muscularis sama centrum tendineum.
pars muscularis ini dia itu ada 3 pars ternalis, pars causalis, sama pars lumbaris. Kemudian untuk yang bagian centrum tendineum ya, centrum tendineum dia itu ada hiatus sama ada foramen sama ada trigonum sternocostal. Jadi ada hiatus aorticus yang mana dia itu tuh setinggi VTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Kemudian ada hiatus esophagus yaitu yang mana dia itu setinggi VTH 10. Kemudian ada foramen vena cava Morgagni ya, biasa kita sering banget dengar Morgagni gitu. Nah, dia itu setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter sama fossa lymphatica. Kemudian ada trigonum sternocostalis atau leri dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan fossa lymphatica gitu. Nah, untuk neurovaskularisasi dari diafragma itu ada arteri verenica inferior, superior, terus pericardiofrenica, arteri musculophrenica, sama drainase vena yang mana dia tuh untuk paralel dengan arterinya. Nah, untuk inervasinya dia itu nervus phrenicus, yang mana dia itu merupakan nervus dari nervus spinalis coste 1, coste 3 sampai coste 5. Okay, I think enough for this video guys. I hope you all bisa take beneficial to dari video aku. Semoga bermanfaat. Walaupun ya kurang sempurna banget, tapi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya Fauzia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.